Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kaliannya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cair tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan 2 bracket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam, dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip, dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, saya rasa banyak orang telah mencoba jenis es krim Snickers ini. Hari ini kita akan memasaknya, hanya saja ukurannya sangat raksasa. Tapi pertama-tama mari kita pelajari yang asli, oleh karena itu kita cetakkan. Dari luar seperti hanya sebatang coklat. Mari kita lihat isinya. Jadi lapisan pertama coklat susu, lalu lapisan kacang dengan karamel, dan lapisan terakhir es krim dengan coklat dan pasta kacang. Mari kita rasakan. Ya, itu hanyalah kombinasi yang luar biasa. Mari kita mulai dengan masak dengan es krim. Susu bubuk sering digunakan di pabrik. Jadi kita akan melakukan hal yang sama. Kita kumpulkan, mengukur jumlah yang tepat pada timbangan. Kita butuhkan 3,5 kg. Tuang susu bubuk ke dalam baskom pertama. Dan 3,5 kg lagi di baskom kedua. Di sini juga ada sedikit kokoa, sehingga warna es krim seperti aslinya. Anda juga butuhkan gula, itu juga perlu diukur dengan timbangan. Anda harus mendapatkan 4,5 kg. Tuang ke dalam baskom pertama. Lalu ukur jumlah gula yang sama. Lalu tuangkan ke dalam baskom kedua. Tapi sekarang Anda membutuhkan banyak air, 70 liter. Agar lebih mudah mengaduk, pertama-tama tuangkan setengah air dari semua air. Dan campurkan bubuk kering dengan air setongkat sampai Anda mendapatkan. Di sini Anda lihat semacam kakao dingin. Lalu ulangi terus yang sama dengan baskom kedua. Saat semuanya sudah tercampur rata, tuangkan air yang tersisa. Untuk menambah kandungan lemak campuran, tambahkan krim 33%. Sekarang kita butuhkan santan dan guaran. Mereka akan membuat campuran lebih kental dan membuat es krim yang lebih enak. Kita ukur 115 gram setiap bubuk. Campurkan bersama-sama.
Dan tuangkan campuran secara bertahap, sambil mencampurnya dengan mixer. Bubuk ini perlu dicampur dengan sangat hati-hati agar tidak ada gumpalan. Dan jika semuanya dilakukan dengan benar, adonan mulai menebal. Batch pertama sudah siap, mari beralih ke yang kedua. Kita juga tuangkan santan, guaran, (20 menit pengadukan) dan adonan menjadi sangat kental. Saatnya masukkan es krim ke dalam freezer. Kita tinggalkan di sini sepanjang hari. Pada hari ketiga, kita bentukkan banyak kacang. Ini 50 kg. Kacang ini dikupas, tapi mentah. Jadi kita akan menggorengnya. Kita tuang hampir kuali penuh. Dan nyalakan gas. Sekarang perlu diaduk seperti kacangnya agar digoreng meratas. Lalu 30 menit dipanggang, baunya mulai sangat enak. Seperti kacang, bahkan ada di sini. Oleh karena itu, kacang tanah batch pertama sudah pasti siap. Tuang ke dalam panci. Selesai. Dan kita mengisi kuali dengan kacang mentah berikutnya. Dan goreng juga. Jadi kita goreng semua 50 kg. Komposisi es krimnya termasuk kasar kacang. Oleh karena itu, kita masukkan kacang goreng ke dalam alat ini. Batuki dengan batu secara bertahap. Dan karena minyak yang dilepaskan, adonan menjadi lembab. Dan kita tambahkan lebih banyak. Alat ini akan menggiling kacang selama 2 jam. Oleh karena itu, diperoleh oleh pasta kacang. Dan untuk membuat yang manis, tambahkan sirup jagung. Dan tuang pasta kacang yang sudah halus sempurna ke dalam mangkuk. Secara total, kita buat 3 wajan. Mangkuk terisi penuh. Kita pergi ke es krim kita. Dan lihat, bahwa sepanjang hari, es krim ini hampir tidak bisa dimakan. Tuang setengah dari pasta kacang ke dalam setiap baskom. Dan campurkan dalam es krim dengan mixer besar. Ngomong-ngomong, ini juga akan mengeluarkan gemblong udara, sehingga es krim menjadi lebih subur. Kita biarkan membeku. Sementara itu, kita siapkan cetakan untuk es krim Snickers raksasa. Dinding bagian dalam disiram dengan minyak dan langsung diolesi. Sekarang lembaran perkamen direkatkan dengan sempurna ke dinding dan jumlah lipatannya akan minimal. Ratakan perkamennya. Kita angkat dindingnya dan berbagi perkamen dengan selotip.
Giling pertama sudah siap. Demikian pula Anda perlu menyiapkan sisanya. Kita letakkan kayu lapis di film makanan bagian bawah, dan juga masang dinding dan tutup kunci letakan. Lalu kita tutup. Selesai. Saat mencairkan coklat susu, batch pertama yaitu 10 kilo. Aduk secara berkala agar coklat ini meleleh secara merata. Dan 1 jam kemudian, semuanya sudah siap. Kita ambil kapasitas gastronya dan tuangkan ke dalam coklat ke bagian bawah. Jangan lupa kerok sisa-sisa temboknya, minimal ada 1 kg coklat. Dan olesi coklat di bagian bawah dengan spatula besar. Keesokan harinya, coklatnya membeku, dan es krim kita juga tadi. Anda perlu mencampurnya untuk terakhir kali, agar gelembung udara tetap tercampur untuk kemegahannya. Selesai. Mumpung bentuknya masih kosong, ringan, kita pindahkan ke freezer. Kita ambil es krimnya dan pindahkan ke cetakan. Ratakan lapisan es krim dengan hati-hati. Dan tutup freezernya. Untuk karamel, tuangkan 5 liter susu dalam panci terlebih dahulu. Dan taruh di atas kompor untuk panaskan dengan daya minimum. Sekarang Anda perlu memeras 7,5 kg sirup jagung ke dalam panci besar. Kita letakkan wajan di atas kompor. Dan kita tidurkan 30 kg gula. Tuang 4 liter air di atasnya. Dan aduk hingga semua gula menjadi basah. Selesai. Anda bisa nyalakan kompor. Dan tutup pancinya dengan penutup agar lebih cepat panas. Saat karamel mendidih, kita lepas tutupnya. Lalu pasang termometer. Masak karamel hingga 144 derajat. Sekarang kita butuhkan banyak mentega. Kita cetakkan. Ada 5 kg di blok ini dan kita butuhkan 4.200. Oleh karena itu, kita potong. Lalu potong sisanya menjadi kubus besar. Lalu letakkan ke dalam karamel.
Sekarang minyak ini perlu dicampur dengan karamel. Kita tuangkan 6 liter susu panas. Dan campurnya dengan karamel. Saat ini karamel sudah siap. Tuangkan setengah ke dalam panci lain. Kita tutupi semua kacang panggang. Campur semua ini dengan tongkat sampai karamelnya menyemproti kasing. Selesai. Kita pergi ke freezer. Dan masukkan adonan ini ke dalam cetakan dengan tangan kita. Panci pertama sudah dikosongkan, jadi kita bawa yang kedua dan terus mengisi cetakan dengan karamel dengan kacang. Ratakan karamel dengan hati-hati. Kita biarkan semuanya, akhirnya membeku dalam semalam. Keesokan harinya kita keluarkan. Lalu kita bukakan. Kita tidak membutuhkan kerangkanya lagi, jadi kita lepaskan. Lalu tutup kembali cetakan. Tuang susu coklat ini ke dalam mermetnya. Dan lelehkan. Tapi kali ini kita membutuhkan coklat yang lebih cair. Oleh karena itu, tuangkan segelas minyak. Lalu aduk. Sekarang coklat adalah yang kita butuhkan. Kita isi. Pertama-tama kita mengisi rongga yang muncul sehingga setelah melepas dinding kayunya. Lelehkan coklat lainnya. Dan tuangkan di atasnya. Oleskan seluruh permukaan.
Tunggu pemadatannya, dan akhirnya formulir bisa dibuka. Es krim snacker raksasa ini sudah siap. Faktanya, ini adalah salah satu palang terberat yang pernah kita buat. Bobotnya mencapai 200 kg, dan butuh waktu 5 hari untuk menyiapkannya. Mari kita buka dan lihat ke dalam.